Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Krismawati, NIM E2019-2253 dari kelas Ekonomi Syariah 6 angkatan 2019. Di sini saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan materi mengenai indikator keberhasilan pembangunan non-ekonomi. Nah, indikator yang pertama itu ada Physical Quality of Life Index atau biasa kita sebut dengan indeks kualitas hidup. Jadi, indeks kualitas hidup itu apa sih? Indeks kualitas hidup adalah angka yang menjadi penjumlahan dari semua komponen-komponen yang dijadikan tolak ukur. Nah, komponen apa aja sih yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui indeks kualitas hidup manusia dalam suatu negara? Yang pertama adalah gizi, yang kedua kesehatan, dan yang ketiga adalah pendidikan. Nah, ketiga hal tersebut ini dapat dilihat dari mana? Yang pertama mengenai angka kematian bayi yang lahir. Yang kedua ada harapan hidup pada saat usia 1 tahun. Dan yang terakhir tingkat melek huruf atau literasi dari usia 15 tahun ke atas. Nah, kenapa sih jumlah bayi yang mengalami kematian dan harapan hidup pada saat usia 1 tahun ini dijadikan indikator indeks kualitas hidup seseorang di suatu negara? Karena jumlah bayi yang mengalami kematian dan jumlah harapan hidup seseorang di usia 1 tahun ini merupakan representasi dari kualitas hidup seseorang. Misalkan bayi yang lahir meninggal begitu. Bayi yang lahir meninggal ini dapat merepresentasikan bagaimana kualitas hidup ibunya. Jika seorang ibu tersebut dalam kondisi kesehatan, gizi, dan pendidikan yang baik, maka angka kematian bayi ini akan mengalami penurunan seperti itu. Ibu yang baik, ibu yang memiliki kesehatan yang baik, gizi yang baik, dan pendidikan yang baik akan tahu mana-mana aja hal-hal yang harus dia lakukan dan apa yang tidak dia lakukan untuk menjaga bayinya agar tetap sehat. Nah, indikator yang kedua yaitu Human Development Index atau HDI. Nah, HDI ini biasanya dilambangkan dengan angka 0 untuk angka terendah dan angka 1 untuk angka tertinggi. Nah, biasanya HDI ini diukur dari 3 hal juga. Yang pertama, kemungkinan harapan hidup. Biasanya orang yang berusia panjang di suatu negara akan dianggap memiliki HDI yang tinggi. Yang kedua yaitu orang dewasa yang bisa membaca. Kemudian yang ketiga, pendapatan per kapita. Jelas ya kenapa pendapatan per kapita menjadi tolak ukur Human Development Index, karena pendapatan per kapita ini merupakan rata-rata penghasilan orang-orang dalam suatu negara. Nah, biasanya Human Development Index ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, indeks antara 0 sampai 0,0 sampai 0,50 ini adalah golongan dikategorikan sebagai golongan yang rendah. Kemudian indeks antara 0,51 sampai 0,78 ini dikategorikan sebagai golongan sedang atau menengah. Dan yang terakhir untuk indeks antara 0,80 sampai 1,00 ini digolongkan sebagai indeks negara yang memiliki HDI tinggi. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.